Besoknya aku minta kamu dari adik Hidayat Badri serta mas kawin seperangkat alat sholat dan berapa mas. Aku terima nikah Hidayat Badri dengan mas kawin serta Bahasa Indonesia, serta mas kawin seperangkat alat sholat dan 2 gram emas. Keram Sofian. Besoknya aku nikah kamu kancing adik Hidayat Badri serta mas kawin seperangkat alat sholat dan 2 gram emas. aku terima nikah Hidayat Badri serta mas kawin seperangkat alat sholat dan mas 2 gram. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wasilan bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz yang kita muliakan, Bapak Pengulu, Bapak Kecamatan Lisari yang saya hormati, Bapak Pengulu, Kiai, Beserta Satria yang saya hormati, beserta Bapak-bapak kepala wilayah, Bapak-bapak segenap tamu undangan, hadirin sekalian pernikahan rahimahullah, keluarga besar kedua mempelai yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling berbahagia pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini dan lain dan tidak bukan adalah sepasang pengantin baru. Berdasarkan pengalaman kita sesama menikah, orang tua-tua kita ini, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia baru saja selesai melangsungkan akad nikah ini. Allah mengaruniakan sebuah rasa, sebuah kebahagiaan yang begitu mendalam, begitu besar bagi sepasang pengantin baru ini. Saya ingat Nabi, kekasih hati, orang yang dicintai, yang selama ini dia dambakan, yang dia hayalkan, dia bayangkan siang dan malam, mulai hari ini sudah resmi sah menjadi nabi. Mulai hari ini sudah halal dia melakukan segala aktivitas dan kegiatan sebagai sepasang pasangan suami istri yang sah dan halal dalam agama dan benar. Oleh karena itu, puja dan puji syukur senantiasa kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah yang tak terhingga ini, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan salah satu prosesi ibadah yaitu akad nikah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat yang kita lakukan, kemudian dengan mengikuti sunnah beliau ini, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, pengantin baru yang berbahagia, yang hanya singkat-singkat saja ingin menyampaikan bahwasanya prosesi akad nikah ini memang kelihatan simpel, mudah, gampang dilakukannya. Ketika wali dan akad kandung menyampaikan akad nikah dengan pengantin pria ini, kemudian walaupun kelihatan sederhana, tetapi akad ini menjadikan sesuatu yang tadinya dibenci oleh Allah, haram hukumnya berdekatan-dekatan. Seperti khotibnya dalam khutbah mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan menghampiri, jadi bukan melakukan, menghampiri ini apa? Saking namanya perasnya dosa orang berzina itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perbuatan keji dan jalan yang buruk. Solusi yang buruk kalau ada orang melakukan hubungan yang terlarang, hubungan yang haram. Begitu selesai akad nikah ini, kemudian yang tadinya haram, yang tadinya dibenci, berubah menjadi sesuatu yang sangat disukai, yang berpilar ibadah ketika pasangan suami istri berdekatan dan dua-dua dengan istri.
Di samping mudahnya proses tersebut, tapi rupanya di belakang itu tersimpan sebuah tanggung jawab besar, terutama kepada seorang suami. Ketika suami sudah menerima akad tadi, berikrar, menerima akad nikah tadi, itu sudah segala hak dari seorang wali, seorang orang tua dan keluarga pindah kepada suami. Maka sekarang tanggung jawab penuh kepada istri. Hidayah majlis, ya, jadi suami yang ada di pundak seorang suami. Maka sekarang suami yang berkewajiban bertanggung jawab segala urusan istri, mulai dari urusan pakaian, urusan makan, urusan sehari-hari dan sebagainya. Akan tetapi barangkali itu mungkin masih bisa dibayangkan dicari. Yang tidak kalah beratnya adalah sebagai seorang suami adalah imam adalah pemimpin. Ketika dia sudah berkedudukan sebagai seorang pemimpin, maka dia adalah seorang ra'i, dia adalah orang yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ra'in mas'ul. Jadi semua pemimpin itu akan diberi pertanggungjawaban. Jadi tugas terberat seorang suami adalah di samping dia menafkahi istrinya secara lahir, secara batin, juga seorang suami berkewajiban dan bertanggung jawab bisa membawa istrinya insyaallah untuk sejahtera di dunia dan terlebih juga untuk selamat di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu suami ketika misalnya istri lakukan untuk kebaikan, ingatkan, ajak sholat berjamaah, ajak menghadiri majelis taklim, mengajar. Kalau suami sudah banyak hal-hal yang baik, maka insyaallah suami yang bertanggung jawab. Belum bagi kalau sudah punya anak, punya bayi-bayi dan sebagainya, semua itu adalah merupakan tanggung jawab seorang suami memenuhi nafkah lahir batin seorang istri besar. Maka oleh karena itu berat sekali sesungguhnya tanggung jawab seorang suami. Akan tetapi begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dengan berat dan tanggung jawab kemudian menurunkan niat dan mental seorang suami. Justru menjadikan seorang suami semakin tangguh, kuat dan perkasa untuk merasakan bahwa ini tanggung jawab saya yang saya harus penuhi dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan insyaallah kalau sudah hidayah mempelajari memiliki seorang suami yang punya sense, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, aman di rumah insyaallah. Begitu juga sebaliknya, istri ketika sudah sekarang sah resmi menjadi suami istri dari suami ini, sesungguhnya tidak usah jauh-jauh mencari surga. Al-mar'atu sabda Rasulullah, idza shalat khamsaha, seorang istri kalau dia sholat fardu 5 waktu saja, ukurannya tidak usah tegakkan sunnah-sunnah. Ini ukuran minimal. Wa shalat syahraha, kemudian dia berpuasa bulan Ramadan saja, enggak dihitung sunnah-sunnah. Wa hafazat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan dirinya. Wa ta'at zawjiha, dan dia taat kepada suaminya. Qila dikatakan kepadanya, wadkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan masuk ke dalam surga bil lawa memang takwa sebenarnya. Jadi enggak perlu mencari suatu mana. Ini aja berbakti kepada suami, masakkan suatu makanan, apalagi ini saudari Hidayah Badri ini adalah keturunan keluarga restoran, ya, punya restoran orang. Masak yang enak-enak untuk suami mahal besar. Zaman Rasulullah dulu ada seorang ibu-ibu, karena suaminya sudah syahid, anaknya sudah syahid adalah dia keluar bawa kayu bakar sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak mau ikut berjihad Rasulullah. Oh, kayu bakar mau berjihad. Apa kata Rasulullah? Ibu, kalau mau berjihad bagi ibu, nggak usah ikut dengan perang. Pulang saja bawa kayu bakarnya untuk jangkir itu, beriak kembali. Jihad itu sama pahalanya, insyaallah. Jadi dengan memasakkan suami, menyiapkan keperluan suami di rumah, nanti kalau sudah menjaga anak dengan baik, mencuci pakaian suami, pahala yang besar cukup bagi seorang istri untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhonya Allah ada pada ridhonya seorang suami. Nah, makanya sepasang suami istri harus kompak. Sampai-sampai dengan indah dalam Al-Quran disebutkan, istilahnya disebut dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu istri-istri itu adalah laksana pakaian bagi, dan juga suami adalah laksana pakaian bagi istri. Allah mengistilahkan suami istri ibarat pakaian. Yang namanya pakaian ini kemana pun kita pergi, kita akan
sandal, letakkan samping dan bawah, kita pakai. Tidak mungkin kita nggak pakai pakaian kemana-mana. Kemudian seorang suami dia akan merasa terhormat, dia akan merasa percaya diri kalau menggunakan pakaian yang menutup auratnya pertama, kemudian kelihatan indah dan rapi. Artinya apa? Kalau istri menata suami dengan baik, maka suami akan menjadi hebat. Suami akan menjadi orang yang insya Allah sukses. Begitu juga istri. Istri kemana-mana dan suami yang menjaga. Pakaian fungsinya ketika orang kepanasan, dia yang bikin kita dingin. Ketika seseorang merasa kedinginan, pakaian yang menghangatkannya. Dan yang paling penting, menutup auratnya. Artinya apa? Suami gak boleh mengumbar segala kelemahan